Ya, puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan. Lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Dan sore hari ini sama-sama kita akan siapkan hati kita ya untuk ibadah ini. Boleh bangkit berdiri sebentar, kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita ya. Bangkit berdiri sebentar, kita akan satukan hati dan berdoa. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bersyukur, berterima kasih buat sore yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada sampai saat ini karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami. Kami ada di tempat ini semua karena kasih setia-Mu. Dan kami percaya ketika kami sampai di tempat ini, Kau sudah siapkan kuasa-Mu yang besar dicurahkan di tempat ini. Lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami, sehingga setiap kami yang datang ke tempat ini berbeda dengan ketika kami pulang. Kami percaya kami alami kemenangan besar di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah gereja ini menjadi gereja yang membuat setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa rohani. Kami dibentuk, disempurnakan di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu saat ini membawa pujian dan penyembahan kami. Kami datang membawa ucapan syukur kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya ini adalah ibadah yang mendatangkan keuntungan bagi setiap kami. Sebab kami alami Tuhan, sebab kami alami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Amin. Dengan senang hatinya berseru, berseru
bersama menuliskan kebesaran Tuhan di dalam surga Yesus menyanyikan kemuliaan. Mari angkat tangan katakan bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Kasih-Nya begitu besar bagi kita, saudara. Yeah. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes, amen. Kasih yang menentukanku, selamatkan dan pulihkanku, menaikkan syukurku, akan dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hanya untukmu. Terima kasih Tuhan. Semua kasih yang begitu besar, dengan penuh sukacita katakan dari dosa. Kasih yang selamatkan Tuhan. Angkat tanganmu, menaikkan syukur, tinggikan namamu selalu, naik memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan,
Lambaikan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati untuk firman, saudara. Apapun yang terjadi hari-hari ini, yang Tuhan mau satu hal, saudara, kita tetap bersyukur. Amin. Sudahkah Anda bersyukur hari ini, saudara? Amin. Ya, apapun yang terjadi, kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Aku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Jesus, hallelujah. Sama-sama. Amin.
setiap Tuhan dalam kehidupan kami. Selama sepekan ini Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah melindungi kami, menolong kami. Saatnya Tuhan kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk merenungkannya di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu, mari langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Matius 7. Matius 7 ayat yang 17 sampai pada ayatnya yang ke-20. Matius pasal 7 ayat 17 sampai pada ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa memperhatikannya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ya. Tidak mungkin, saya katakan tidak mungkin pohon rambutan menghasilkan pohon mangga, ya kan? Beda. Atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin, kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, saya tadi pagi katakan bahwa ada pepatah mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, lebih kurang begitulah pepatah masa lampau yang masih aktual sampai saat ini. Ya, sosok anak laki-laki memang acap kali tidak pernah jauh dari bapaknya. Benar? Tidak pernah jauh dari bapaknya. Entah itu dia sama-sama aktif, sama-sama bekerja keras, sama persamaan lainnya. Seorang ayah yang sejati memang tidak hanya berperan hanya mencari nafkah saja. Ingat, seorang ayah tidak hanya bisa berperan hanya untuk mencari nafkah saja dan berkata itu urusanmu, saya ini bekerja keras. Ingat, karena kenapa? Biasanya itu masalah yang keluarga itu urusan istri semuanya. Benar? Padahal di sini ayah sangat berperan dengan pertumbuhan seorang anak. Ya. Di sini kita bisa melihat kekasih-kasih Tuhan, kasih sayang ini kita lihat sifat serta kepribadian seorang ayah akan selaras dengan pertumbuhan karakter anaknya. Kalau karakter anaknya rusak, kepribadiannya rusak, itu dicerminkan adalah karena ayahnya. Bukan hanya ayahnya, ibunya, keluarganya. Pasti dikatakan itu anaknya siapa gitu. Kalau anaknya nakal, berbuat jahat, pasti yang ditanya itu anaknya siapa? Enggak mungkin ditanya tetangga lainnya, anak tetangga, bapaknya siapa? Kok iso ngono anaknya? Gitu, pasti. Makanya peran seorang ayah di sini itu sangat penting, ya, sangat penting. Kadang-kadang begitu karena seorang ini capek bekerja mencari nafkah, dan ketika contohnya pulang lalu istri kata ayo main sama anak, ayo ajak main, ini urusanmu, mandiin coba dong capek, mandi itu urusanmu, antarkan anak sekolah itu urusanmu, semuanya diserahkan kepada ibu. Makanya ingat kenapa ibu itu lebih bagus. Kenapa? Itu kan biasanya kan kalau udah kata-kata ibu itu 15 sampai 2000 kata-kata keluar setiap harinya. Kalau ayah itu paling 5.000 sampai 7.000. Nah, kenapa lebih bagus? Kenapa dengan ibu? Karena ini memantik seorang anak itu bisa cepat berkomunikasi. Karena ibu lebih gampang, ya kan? Coba kalau sama ayah, udah
Kalau ibu ini apa? Ini apa? Mau jawab ini cepat. Ya. Jadi kekasih Tuhan, di sini jadi buahnya lah kamu akan, dari buahnya lah kamu akan mengenal. Nggak mungkin lihat pohon mangga terus jatuh di bawah ada buah durian. Loh, ini lagi siapa? Benar tuh. Jadi kekasih Tuhan, istilah psikologis di dalam ini menunjukkan suatu sifat-sifat yang khas yang dimiliki individu ke individu lainnya. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada dasarnya adalah karakter yang melekat pada kepribadian seseorang, ya. Karakter yang melekat kepada kepribadian seseorang tersebut itu juga bukan hanya di dalam keluarga. Ingat, ada 3 hal. Itu memang timbul di dalam unsur-unsur. Yang pertama adalah ini unsur-unsur pengaruh di mana yang dibawa diwariskan oleh orang tua. Benar? Kepribadian karakter anak itu diwariskan dari keluarga. Keluarga itu ayah dan ibu. Keluarganya diwariskan di sini. Ya, itu yang membentuk karakter kepribadian anak tersebut. Yang kedua di sini unsur ada juga peranan dari lingkungan. Kalau lingkungannya baik, maka anak itu terdidik dengan baik. Tapi kalau lingkungannya buruk, maka anak itu juga karakternya kan buruk. Kalau anak-anak sering berada di tempat yang suka mengatakan kata-kata yang tidak baik, maka kebiasaan itulah terjadi dalam diri, dia akan memperkatakan hal tersebut. Benar Bapak Ibu? Ya. Dan yang ketiga ini adalah tindakan, ya, kebiasaan. Ini adalah sesuatu tindakan atau tingkah laku yang terus menerus dilakukan, dan itu diyakinkan. Akhirnya itu melekat di dalam dirinya. Ya. Jadi Bapak Ibu, cacatnya karakter atau kepribadian seseorang, ya, gangguan kepribadian seseorang terjadi apa? Kalau sudah dia cacat karakternya, kalau orang ini kepribadiannya sudah terganggu, maka dikatakan orang ini tidak mudah percaya kepada orang lain. Makanya kalau ada orang dikit-dikit curiga, dikit-dikit nggak percaya, lakuno ini di pikirannya sudah negatif, melakukan sesuatu, kita mau contohnya mau ngambil makan, dipikir menyembunyikan apa, itu pokoknya itu kepribadian karakternya udah cacat. Wes semuanya apa yang mau dilakukan, baik pun itu pasangannya, baik pun di lingkungan dia ada, dalam keluarganya, dia selalu ada rasa curiga tersebut, itu kepribadian sudah nggak benar. Ya. Dan di mana kita lihat ada juga di mana orang-orang memiliki sifat-sifat yang menjauhkan diri dari orang lain. Ini juga catat karakternya Bapak Ibu. Kenapa? Dia memiliki pemikiran yang bersifat eksentrik. Ya. Jadi di sini orang ini kenapa? Orang cenderung tertutup. Ya. Selalu organisir kehidupan mereka untuk menghindari kontak dengan orang lain. Ya. Makanya di ayat ini dikatakan tidak jauh, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya. Jadi orang-orang seperti ini mereka menghindari, mereka banyak mengalami kesulitan-kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain. Ya. Jadi jangan heran, ada memang udah keganggu kepribadian itu karena dia antisosial, ya. Macam-macam orangnya ini berperilaku impulsif. Itu sudah orang-orang yang memang cacat karakternya. Makanya kekasih Tuhan, Rasul Paulus berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, tolong ditampilkan. Perhatikan Bapak Ibu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Kalau
Kalau kita dikatakan, hei kamu jangan kamu bodoh, itu orang cepat tersinggung, benar? Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jika kita berusaha sungguh-sungguh di sini untuk memiliki hikmat dari Allah, maka di sini kita akan mampu meningkatkan kualitas diri kita. Amin. Kita pasti mampu meningkatkan kualitas diri kita. Ya. Kita pasti mampu mengembangkan karakter-karakter dan nilai-nilai yang mengalir di dalam setiap kehidupan kita untuk bisa menjadikan hidup yang baru. Saya tadi katakan ada contoh-contoh. Tadi pagi saya katakan ada contoh. Bapak Ibu sering nonton film India, film Korea, film Indonesia. Yang senang film nonton Korea siapa? Ada? Ya, biasanya itu dari pagi sampai pagi bisa nonton film Korea. Terus yang kedua, film India itu pasti sedih tuh. Susah kayak di meja bisa habis menonton film India. Yang ketiga itu film Indonesia. You know film Indonesia? Di Indosiar siang-siang itu istri-istri terzolimi, suami-suami tersakiti, apa istri tersakiti, ya loh. Coba Anda tonton dan Anda merasa sedih. Anda di bawah, benar? Coba orang lain saja kita mencontohkan. Kenapa ketika terjadi di dalam keluarga kita tidak bisa sampai begitu peduli kepada mereka? Suami kita sakit, kita tidak peduli. Istri sakit, tidak peduli. Tapi hal-hal dalam menuntut segala sesuatu bisa mengeluarkan air mata. Benar loh. Nah, suami sakit, setetes saja nggak keluar air mata. Mampus lu. Gitu. Sebaliknya begitu juga. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena kecacatan karakter dan kepribadian orang tersebut. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya kasih contoh. Yang kedua, ya kalau pagi tadi pasti ngerti contoh ini, Saul dan Daud. Ya. Saya mau bertanya, Bapak Ibu lebih senang Saul apa Daud? Raja Saul apa Raja Daud? Lebih suka gimana? Lebih suka yang mana? Lebih suka mana? Daud. Tahu kehidupan Daud? Buahnya kan? Berzina kan? Saul, kehidupannya kalau udah baca di dalam Alkitab itu apa? Gimana dia? Lebih baik kan kehidupannya? Lebih baik daripada Daud. Daud membunuh, Daud berzina, sampai membunuh suami orang untuk menutupi setiap kesalahannya. Nah, Bapak Ibu, di dalaman ini, di dalam 1 Samuel 10 ini diceritakan di sana Saul kepenuhan roh. Dia kepenuhan roh. Lalu ketika Samuel berkata kepada dia diangkat, dia dipilih, maka ketika dia dipilih, dia kepenuhan roh, dia seperti seorang nabi. Maka pada saat itu Saul diangkat menjadi raja, dan ketika itu Tuhan beserta dengan dia, Tuhan melawan dia, setiap peperangan juga yang dia lawan dia memperoleh kemenangan. Tetapi di sini kita lihat ayat selanjutnya, Bapak Ibu, Saul sadar. Di mana pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel untuk menyampaikan kalau kamu berperang melawan bangsa ini, raja-rajanya harus kamu bunuh. Nah, ketika hal itu sudah disampaikan kepada Saul, maka pada tindakannya, pada hakikatnya ini Saul tidak melakukan. Saul ini orangnya otoriter, dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan kenapa? Dia hanya membunuh, membantai setiap rakyatnya. Rakyat daripada musuhnya, tetapi rajanya tidak. Nah, pada saat itulah Samuel berkata kepada Daud, "Kamu, Saul, kamu melawan Tuhan. Kenapa engkau tidak indahkan apa yang dikatakan Tuhan?" Nah, pada saat itu Bapak Ibu, Saul tidak terima dengan peringatan dari Nabi Samuel. Nah, ini loh, ada orang-orang itu. Orang-orang kadang-kadang segini udah salah, ngeyel. Benar loh.
Wes salah saya ngiyel. Lihat, ketika dikatakan ke belakang, oh tidak, dia mulai bersila lidah. Oh tidak, saya sebenarnya mau melakukan, tetapi aku ini loh, rakyatku menginginkan, aku patuh kepada rakyatku. Nah, sudah tahu loh di otoriter itu masih mempersalahkan rakyatnya. Seorang pemimpin masih mempermasalahkan, padahal pemimpin yang salah. Tapi ketika pemimpin itu dikatakan, diperingati ini kesalahanmu, maka dia terima. Dia salahkan anak bawahannya. Itu salah. Nah, setelah tahu kesalahan tersebut, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Samuel? Samuel pergi, tetapi pada hakikatnya karena tidak terima teguran itu, ya Saul tidak terima teguran dan dia ingin supaya Samuel mengurapi dia lagi, supaya Samuel tidak menjauh dari dia memanggil Samuel, dia menarik Samuel. Ini hamba yang diurapi Tuhan loh. Tapi berbuat semaunya. Ini Nabi Samuel ditarik sampai dikatakan robek koyak bajunya. Sudah tahu salah ya, sudah salah, tidak mau ditegur, ngeyel yo, bersila lidah wis akeh ya, Saul. Ya, selanjutnya apa? Dia menarik. Dia kepingin dia dibenarkan lagi. Di dalam kesalahan itu ingin dibenarin lagi. Yang kedua, ketika ingin dibenarin lagi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sudah tahu salah, wes ngeyel, wes bersila lidah, wes angku, wes sombong. Apa yang terjadi? Sekalipun begitu, dia masih minta dihargai. Loh bener loh. Wes salah wong iki, wes buat kesalahan hanter loh. Wes angku, wes ditegur nggak mau terima, masih menyalahkan anak buah, masih menyalahkan rakyatnya. Pada hakikatnya sudah tahu semuanya itu, masih pingin apa dia katakan kepada Samuel? Dihormati. Ya ampun, keterlaluan nih karakter orang ini. Bener? Ada di sini? Ada? Oh nggak ada. Ya. Ya, itu loh. Lah kita belajar Daud. Daud di sini di mana dikatakan Tuhan mengurapi dia. Ketika Samuel datang, diurapi, dia menjadi raja, dipenuhi Roh Kudus, dan dia Daud dikatakan sangat luar biasa. Nah, ketika Daud sudah pada puncaknya, salah satu masalah dari Daud ini adalah ketika bapak ibu waktunya ke gereja lah benar. Ketika waktunya kerja, kerjalah. Pertanyaannya, salah nggak Daud? Salah nggak kalau kita ini? Salah nggak kalau bapak ibu, bapak-bapak? Tanya ini bapak-bapak sama Ko Frans ini. Beda-beda tipis umurnya mungkin. Ya sama Ko Frans, itu salah nggak kalau saya itu lihat cewek cantik? Nggak salah kok. Saya mau jalan-jalan ke mall ada cewek cantik, ya nggak salah. Maksud tutup aduh kalau cewek cantik rek, tidak mungkin. Itu namanya orang munafik, benar? Tidak mungkin. Tapi kalau di sini kita lihat, kenapa ketika dikatakan Daud berdosa, dia melihat Batseba lagi mandi. Nah, kita tanya dulu, Daud salah nggak ketika melihat Batseba mandi? Ayo, hah? Yeni bilang enggak. Kan dibaca nanti itu. Ketika Daud ini seorang raja, seorang pemimpin, sewajarnya dia pergi berperang. Tapi pada hakikatnya tugasnya sebagai pemimpin dia indahkan. Disitulah iblis mulai cak, oh nonton itu. Waktu kita sudah melakukan pekerjaan kita, tiba-tiba kerjaan kita begini, tapi kita mulai ada lah, aku mau kesini dulu. Tiba-tiba karena menjauh itu keserempet, kelihatan ada sesuatu. Daud ini nggak ada niat untuk melihat Batseba loh. Tapi dia waktunya santai-santai biarkan mereka berperang. Dia santai-santai di atas soto tanah, super tanah dia lihat. Tiba-tiba dia naik ke bawah. Loh, menunggu ayu gitu. Enggak salah.
Karena memang dia berjalan di atas suatu tanahnya. Tapi ketika dia melihat itu, masalahnya langsung dia langsung dimasukkan ke hati. Kenapa tadi? Sebenarnya tidak jadi masalah Bapak Ibu. Tapi pada awalnya itu dia keluar dari tugas kepemimpinan, tugas yang saya lakukan, disitulah iblis memasuki. Nah, di saat itulah dia mulai berpikir, mulai ada satu kejahatan. Makanya kan mulai kejahatan mulai dari pikir, ya, dari mata turun ke hati, mulai dia merokok, waduh, mulai benar kan, timbul kejahatan, timbul. Mulai dari situ. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika di situ kita lihat bahwa ketika dia melihat, maka Daud ini mulai menyuruh orang untuk mengambil Batseba. Lalu dia berhubungan dengan istri orang lain. Ketika kesalahannya sudah ada, ketika dia sudah melakukan kesalahan itu, timbul lagi kesalahan pemikiran yang lain. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sudah buat kesalahan, lalu kita berusaha menutupi kesalahan itu, kita berusaha menutupinya lagi, maka ingatlah, Anda akan semakin jatuh ke dalam melakukan kesalahan. Seperti Daud. Dia berusaha menutupinya. Dia mengajak Uria untuk minum di istana. Dia ajak supaya ketika Uria ini mabuk, dia kembali ke rumahnya, lalu dia bisa berhubungan dengan istrinya. Lalu di situ pemikiran Daud sudah selesai masalah. Tetapi pada hakikatnya Uria tidak mau. Benar, Uria tidak mau. Dia menghargai Daud sebagai raja. Dia tinggal di istana sebagai seorang prajurit, ya dia harus taat. Daud selalu menyuruh dia, ayo pulang ke rumah, ayo pulang hampiri istrimu. Dia tidak mau. Nah, Daud ini habis akal. Bapak Ibu, kalau menutupi kesalahan, kalau kesalahan kita mau terbongkar, kita kan gak bisa, cerai. Benar. Kita berusaha cari akal lagi, ya apa supaya gak ketahuan, cerai, Ada mulai berpikir, ya apa caranya menutupi ini? Waduh, bisa bahaya ini. Dia mulai berpikir, dia mengirim surat, suruh supaya Uria paling depan, lalu dia nanti ketika berperang mati. Kenyataannya memang mati. Itu kan sampai pemikiran itu karena menutupi, berusaha mau terbongkar, ditutupi terus pada hakikatnya bisa berbuat yang sangat fatal. Tapi ingat, ada konsekuensi dari dosa yang diperbuat. Jangan bilang, ikut Tuhan, ketika percaya Tuhan, dosamu diampuni. Benar, dosamu diampuni. Tapi ingat, konsekuensi yang engkau lakukan itu masih tetap ada. Kamu akan rasakannya. Ya, jangan buat dosa, bilang Tuhan ampuni. Buat dosa, Tuhan ampuni. Enak banget hidup itu. Ya sudah, orang ikut Tuhan semua. Orang melakukan hari ini, Tuhan ampuni besok. Waduh, enak banget orang Kristen itu. Nah, di situ Bapak Ibu kita lihat, apakah selesai masalah Daud ketika sudah bunuh Uria? Tidak selesai. Bapak. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya dan menegur dia, "Hai Daud!" Apa yang dilakukan Daud? Bukan seperti Saul. Saul membantah, saya tidak mau terima perintah. Tapi Daud menerima. Ya benar, saya salah. Saya minta ampun. Lalu apa? Dia mulai melakukan pengampunan. Dia mulai berpuasa. Dia mulai berdoa semalam-malaman, tunduk di bawah tanah. Ya, dia meminta ampun kepada Tuhan. Ketika Daud minta ampun kepada Tuhan, apakah selesai masalahnya? Tidak. Ingat, kalau Bapak Ibu baca seluruhnya masalah Daud, bagaimana anaknya mengejar dia, membunuh dia, itu konsekuensi loh. Makanya kenapa Daud membiarkan? Dia tahu kalau dia salah. Bisa saja dia melawan anaknya, tapi dia berusaha menghindar. Karena dia tahu itu konsekuensi dari perbuatannya masa lalu. Ingat, kalau ada kesalahan kita masa lalu, ada konsekuensinya. Jangan berusaha menghindar kalau sudah tahu itu memang kesalahanmu. Tapi berusaha untuk memperbaikinya. Jangan ketika anak ngamuk-ngamuk kepada kita. Kalau anak ngamuk-ngamuk kita berpikir, oh iya, dulu aku ngamuk-ngamuk di bocokku. Ya saya kira anakku sih ngamuk-ngamuk ya. Terima konsekuensi. Tapi bagaimana caramu? Iya, ngomong.
Ya, saya salah. Papa salah, mama salah. Ya. Ingat. Ya. Jadi kekasih-kasih Tuhan, di sini mari kita belajar. Ya. Makanya karakter adalah kekuatan yang tidak kelihatan. Ya. Karakter bertumbuh melalui proses dan ujian. Karakter yang baik menghasilkan buah-buah yang unggul, buah-buah yang berkualitas. Ya. Dan karakter berkualitas itu bermanfaat bagi orang lain, bukan bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain juga. Ya, makanya di sini kita lihat buah-buah dari karakter itu antara lain integritas, menghasilkan kewibawaan. Integritas menghasilkan kewibawaan. Ya. Dan tanggung jawab menghasilkan kedewasaan. Ketika kita punya tanggung jawab berarti kita sudah dewasa di dalam hal itu, benar? Kita menghasilkan kedewasaan. Dan ketika kita jujur Bapak Ibu, maka itu akan menghasilkan kepercayaan. Anda jujur, orang akan percaya kepada Anda. Itu menghasilkan kepercayaan, ya. Dan ketulusan hati kita, ketika kita tulus, maka kita akan menghasilkan persahabatan kepada orang lain. Orang lain akan mengasihi kita, orang lain akan bersahabat kepada kita ketika kita tulus. Ketika kita mau, ya. Dan ketika itu iman menghasilkan kekuatan. Ketika kita punya iman, kita akan kuat dalam menghadapi setiap segala persoalan. Dan ketekunan menghasilkan pengharapan. Masih banyak Bapak Ibu sebenarnya, ya. Tapi saya nggak mau panjang-panjang, lebar dan panjang seperti tukul, ya. Satu ayat lagi yang terakhir, ya. Ada beberapa karakter Kristen yang disebutkan di dalam Alkitab. Karakter Kristen itu yang pertama adalah punya integritas, benar? Kita harus punya integritas. Yang kedua, kita itu harus rendah hati. Benar. Rendah hati itu mau menerima kritik dan saran. Ada orang rendah hati tapi tidak mau menerima kritik dan saran. Sama seperti Saul. Aku kilo rendah hati, tapi tidak mau menerima kritik dan saran. Orang yang rendah hati, orang yang mengetahui kapasitas di dalam dirinya. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau menjadi pendengar yang baik. Orang yang rendah hati itu orang yang mau memaafkan dan dimaafkan. Kalau Anda berkata saya ini rendah hati, kalau Anda belum bisa memaafkan orang lain, nonsen, percuma. Itu omong kosong, ya. Dan orang yang rendah hati tidak terlalu banyak berbicara tentang dirinya. Kalau Anda lihat orang berbicara tentang dirinya terus, itu gak ada kerendahan hati. Itu orang yang egonya tinggi, egois. Jadi tidak mau membicarakan tentang kehidupannya, sendiri hidupnya. Yang ketiga adalah kasih dengan, kita punya kasih dengan segala karakteristik. Bagaimana di dalam Galatia itu, kasih itu kabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, benar. Kasih itu tidak melakukan hal yang tidak sopan, kasih itu tidak mencari keuntungan, kasih itu tidak pemarah. Kalau Anda berkata saya kasih, maka Anda ngamuk-ngamuk tok ae setiap hari. Mau kasih tapi mau ngamuk-ngamuk tok. Gitu. Itu bukan kasih namanya. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya. Jadi di sini atau bisa diartikan kasih itu tidak bersukacita atas segala kesalahan yang kita lakukan. Ya. Maksudnya di sini senang mendengar hinaan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Ya. Dan sebaliknya, ketika ada sukacita, dia tidak senang mendengar. Dia senang mendengar hinaan dari orang lain. Dan dia ikut di dalamnya. Dia ikut bergaul di dalamnya. Tetapi ketika orang dihina itu mengalami sukacita, maka dia tidak akan bersukacita. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat jati diri.
Kalau Bapak lihat Ibu di dalam baca, saya minta saja baca bagaimana Edom berkata, tidak ada Tuhan, kami paling tinggi, kami tidak memerlukan Tuhan. Tapi Nabi Baja menyampaikan kepada mereka bahwa dengan kesombonganmu akan Tuhan hancurkan engkau. Lihat orang-orang Edom, mereka merasa paling tinggi, mereka nggak perlu Tuhan. Tetapi di situ di mana Nabi Baja berkata, Tuhan akan yang bertindak. Kesombongan dan kesenangan yang kau lakukan, Tuhan yang akan membalasnya. Karakter orang-orang ini sudah rusak. Maka mari kita memilih karakter yang baik, kepribadian yang baik. Amin. 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 Ya. Jadi Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang gambar dirinya bermasalah adalah orang ini takut gagal. Ya. Orang ini takut ditolak. Orang ini takut dicela. Orang ini takut dikritik. Ya. Orang ini malu yang berkelebihan. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ini. Kita belajar bagaimana supaya kita memiliki karakter yang baik, kepribadian yang baik. Jadilah orang tua yang bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya. Ya, saya juga sebagai orang tua, saya punya 2 anak, dan saya berusaha ketika pulang pun itu, saya berusaha pulang walaupun capek, berusaha bermain dengan anak saya. Berusaha masih bermain. Karena kenapa? Karakter seorang ayah diperlukan seorang anak. Ingat, karakter seorang ayah itu perlu. Jadi bukan hanya mencari nafkah. Ya. Mari Bapak Ibu, pemain musik bisa maju. Terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah ku percaya hanya Yesus.
menyembuhkan setiap kami. Karena tubuh dan darah yang telah memberikan setiap kami. Itu yang telah mengampuni setiap kami. Dan saat ini kami berserah di hadapan Kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Terima kasih Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lalu. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Yesusmu yang kebaikannya, mengucap syukur buat lawatan Tuhan, pertolongannya, perlindungannya, kasih setianya yang curahkan dalam setiap kehidupan kita. Ucap syukur atas kebaikan Tuhan selama ini. Tuhan telah menolong keluarga kita dalam pekerjaan kita. Tuhan telah menuntun kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya, menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Ucapkan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat tubuhmu yang kau serahkan bagi kami. Thank you Lord. Ucapkan syukur. Bersyukur. Bersyukur. Kata-kata di depan Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Kami bersyukur. Syukur buat kasih. Syukur buat kasih. Oh Jesus. Jesus. Yes. Ini kami Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kerinduan kami hanya berserah kepada Tuhan. Menyerahkan setiap hidup kami, beban kami, pergumulan kami. Ketika kami makan tubuh, kami rasakan kuasa mengalir dalam hidup kami. Kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih. Firman-Nya berkata kepada kita semua, sebab apa yang telah kuruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan
bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita? Di dalam nama Yesus, makanlah. Terima kasih. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, darahmu mengalir dalam setiap hidup kami. Angkat yang ada di tangan kanan, ucapkan syukur. Oleh karena darah, oleh karena bilur-bilur, kita disembuhkan. Oleh karena darah Kristus yang mengalir dan menetes di atas kayu salib, menyelamatkan setiap kita, mengampuni setiap kita. Ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Oh, bersyukur, 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 bersyukur. Yesus, terima kasih buat aliran darah-Mu yang mengalir dalam setiap hidup kami. Oh Jesus, oh terima kasih. Kita percaya bahwa anggur yang kita angkat ini merupakan cawan yang berharga bagi kita. Firman-Nya berkata kepada kita semua. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Bukankah anggur merupakan darah Kristus yang mengalir di dalam setiap kehidupan kita? Di dalam nama Yesus Kristus, minumlah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ucapkan syukur. Terima kasih Yesus. Engkau Maha tahu, Engkau Maha mengerti segala keperluan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menopang kami, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang turun tangan atas kami. Dalam setiap kesah hidup kami, pergumulan kami, sekalipun kami dalam lembah kegelapan, Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Ketika kami sudah merenungkan firman-Mu, biarlah itu semua berbuah berakar dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dan ketika kami sudah menikmati tubuh dan darah, biarlah hari lepas hari Engkau menyucikan setiap kami, melawat setiap kami, dan situ kami rasakan mukjizat anugerah Tuhan, kedahsyatan Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.